Nama saya Andi Lovasyatia Radlia dengan NIM 244010733. Nama saya Nur Amalia Taba dengan NIM 24401107185. Nama saya Tasya Kiranya Adristi dengan NIM 2440107292. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan model pemikiran etika sosial dan politik isu dalam masyarakat informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu etika. Jadi etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab seseorang. Langsung saja ke slide ini kita dapat melihat sebuah gambar dengan tulisan yang disebut dengan model pemikiran. Yang paling atas itu yang berwarna oranye terdapat political issue, kemudian adalah society issue, dan yang ketiga adalah ethical issue. Yang paling berpengaruh di antara ketiga ini adalah political issue. Kemudian jika society issue contohnya yaitu terjadinya PSBB yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang di tengah yaitu adalah teknologi informasi dan sistem. Yang paling bawah ialah ada tingkat individu, society, dan politik. Pada saat ini manusia tengah dihadapi dengan sistem informasi yang tentu memberikan pengaruh pada setiap segi kehidupan manusia. Pengenalan teknologi informasi ini juga memberikan dampak layaknya gelombang, yaitu menimbulkan isu etika, society, dan politikal pada berbagai tingkat individu, society, dan politikal. Kemudian di model pemikiran ini juga memberikan manfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral dari masyarakat informasi. Dimensi moral yang pertama yaitu information right and obligation. Hal ini lebih mengacu kepada perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu. Contohnya, seorang reporter dengan artis. Reporter memiliki hak untuk mencari informasi dan artis berhak untuk memberikan informasi. Namun, artis memiliki hak privasi untuk menentukan informasi mana yang ingin ia kasih. Kedua yaitu property right and obligation. Hal ini lebih mengacu kepada kekayaan intelektual. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi memudahkan seseorang untuk mencari informasi. Oleh sebab itu, setiap orang wajib untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam menggunakan sistem informasi. Akuntabilitas dan pengendalian. Berkembangnya teknologi informasi menuntut pemerintah untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan privasi individu dan menuntut tanggung jawab perorangan atau organisasi serta melindungi hak-hak pribadi. Dan sekarang pemerintah mulai berjuang untuk melawan dan menyaring berita hoaks yang tujuannya untuk menyesatkan orang lain. Kualitas sistem. Dalam perusahaan, sistem informasi pada perusahaan dituntut kualitas sistem yang baik. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan sistem yang mungkin merugikan perusahaan. Kualitas sistem yang baik akan mampu melindungi data perusahaan. Quality of life atau yang biasa disebut dengan kualitas hidup. Apa sih quality of life itu? Quality of life adalah persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana individu itu tinggal dan dalam hubungan dengan tujuannya.